selamat pagi. Jumpa lagi dalam Minggu Ceria. Nah, anak-anak yang manis, saat ini meskipun dalam kondisi pandemi, anak-anak sekolah minggunya masih di rumah, tetapi saat ini melalui sekolah minggu online, Bu Hati bersama dengan teman-teman untuk mengobati rasa kangen anak-anak. Bu Hati saat ini bersama dengan Gia dan juga siapa? Lala. Nah, saat ini Bu Hati bersama dengan Gea dan Lala. Saat ini kita akan memuji nama Tuhan dan sekolah minggu secara online untuk mengobati rindu anak-anak semuanya. Kita bersama-sama dengan teman-teman yang saat ini hanya diwakili oleh dua orang, tetapi ini biarlah menjadi sekolah minggu anak-anak pengobat rindu di rumah. Yuk, kita akan mulai sekolah minggu pada pagi hari ini dengan kita awali, kita pujikan Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Dengan kasih Tuhan. Bersama-sama yang di rumah ya, dengan gerakan kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya, anak-anak yang manis, sebelum kita lanjutkan Minggu Ceria pada pagi hari ini, kita akan awali dengan doa pembukaan yang dipimpin oleh Mas Alan. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika pada minggu hari ini kami masih diberi kesehatan. Tuhan, sebentar kami ingin memulai ibadah online Minggu Ceria pada hari ini. Kiranya Tuhan akan memimpin dari awal hingga akhir nanti. Kiranya doa yang kurang sempurna ini hanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yuk teman-teman kita menyanyikan lagu Yesus Pokok. Ya, bersama-sama kita pujikan Yesus Pokok ya. Yesus pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau.
Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Oh, ya anak-anak yang manis, ya Mbak Lala sama Mbak Gia, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Kita akan tadi sudah memuji Tuhan ya, bahwa Yesus itu adalah pokok dan kita caranya. Kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus, kita pasti dapat berbuah ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji apa Mbak Lala? Firman Tuhan. Oh iya, firman Tuhan ada di hatiku ya. Ya Mbak Gia, yuk bersama-sama kita siapkan hati kita, telinga kita akan pujikan firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Ya, anak-anak, tadi kita telah memuji Tuhan bersama-sama bahwa firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku ya. Sekarang mari kita sama-sama untuk berdoa, terus mohon pimpinan Tuhan supaya kita dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami, tolong Tuhan supaya kami semua dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, sehingga kami mengerti apa yang kami dengar. Di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sangat mengasihi kami, maka kami akan mendengarkan firman-Mu. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat 18 sampai 23. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah, sebab jika kita ditunduk olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasihi, jikalau hati kita tidak menunduk kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Romo Y.B. Mangunwijaya lahir dengan nama Yusuf Bilyarta Mangunwijaya di Ambarawa, Jawa Tengah pada tanggal 6 Mei 1929. Romo Mangun
Panggilan akrabnya dikenal sebagai seorang pastor, arsitek, pejuang kemerdekaan, pejuang kemanusiaan, penulis, sastrawan, dan juga seorang pendidik. Romo Mangunwijaya tumbuh besar di Magelang dan Yogyakarta, menghabiskan masa kecil dengan bercita-cita menjadi seorang arsitek, lalu garis hidup membuat Romo Mangun berubah pikiran untuk menjadi seorang pastor. Menamatkan pendidikan pastor di Institut Ilmu Filsafat dan Teologi Sansti Pauli Yogyakarta, beliau kemudian melanjutkan cita-cita bersekolah arsitek di ITB hingga Sekolah Teknik Tinggi di Rhein, Westfalen, Aachen, Republik Federal Jerman. Di samping kegiatannya sebagai seorang pastor, Romo Mangun dikenal sebagai arsitek yang sangat peduli pada rakyat kecil. Berkat karya arsitektur beliau untuk penataan pemukiman Kalicode, beliau dianugerahi penghargaan Aga Khan untuk kategori arsitektur perumahan bagi negara berkembang. Sebenarnya dulunya bukan kampung, hanya lahan tidur yang dibiarkan terbengkalai oleh pemerintah dan dipakai oleh kaum Brahmacora untuk menjadi tempat persinggahan. Di para gelandangan singgah di sini. Lalu almarhum Romo Mangunwijaya yang berkenan untuk menata di tempat ini. Walaupun pihak pemerintah sendiri sudah semacam mengultimatum lah pada kami supaya kami pindah di tempat ini karena dipandang tempat ini bukan tempat yang layak huni. Sehingga kami diberi alternatif kembali ke desa atau ikut transmigrasi. Romo mau hadir di sini, lalu mengajak kami untuk bangun tempat ini. Oke lah, kita bangun, lalu ya udah bisa berjalan lancar sampai saat ini bisa tertata dengan baik. Itu ya atas jasa besar almarhum Romo Mangunwijaya. Jadi kenapa Romo Mangun membuat rumah dari bambu lalu dicat yang bagus-bagus itu sebenarnya punya makna yang dalam, termasuk bagaimana pengecatan itu kok warnanya cerah. Itu harapannya kami yang berangkat dari orang bilang dalam tanda petik dunia hitam itu kami kembali ceria gitu, bisa menatap hidup yang lebih baik gitu. Kalau kita kembali perjuangan itu nggak gampang. Taruhlah misalnya saya hanya berandai-andai, saya itu membuat perjuangan supaya warga tidak membuang sampah di sungai. Ini hanya satu RT yang terdiri dari sekitar 59 kepala keluarga. Itu saya berjuang 3 tahun supaya warga tidak membuang sampah ke sungai. Dan saya bersyukur sekarang sudah tidak ada yang membuang sampah ke sungai. Itu apalagi Romo Mangun. Itu Romo Mangun yang bagaimana membalik dari masyarakat yang boleh dikatakan dulu itu liar, tidak ada aturan, lalu bisa menjadi masyarakat bermartabat. Itu berat sekali, bahkan tidak sedikit Romo Mangun menerima caci maki, lalu mendapat cemoohan. Masalah kebersihannya itu hanya saya gambarkan saya sendiri. Saya nggak berpikir kampung ini tidak akan membuang sampah ke sungai. Walaupun pikiran jangka panjang oke, tapi realisasi di lapangan harus dimulai dari saya dulu. Saya tidak membuang sampah di sungai. Apapun yang terjadi, sekecil apapun sampah itu. Karena saya yang mendengarkan, pertama saya harus tanggung jawab. Mulai dari saya, istri, anak-anak, lalu menular pada saudara, tetangga terdekat, ya akhirnya menjadi semuanya. Ya tentu saja harus ada solusinya. Saya itu sempat terenyuh Mas. Jadi ketika melihat masyarakat
Orang tua-tua itu rumahnya bawah mas, bawah sini itu sampah dibawa ke atas sana. TPA-nya ada di atas di jalan, pinggir jalan mas, dibawa ke atas pakai plastik itu ya. Itu orang-orang tua. Saya ibu-ibu, saya lihat itu ternyuh. Ya seberat perjuangan saya, tetap saja saya bangga dengan mereka. Yang paling penting adalah bagaimana kita itu mempertahankan atau membangun masyarakat yang berbudaya di pinggiran sungai. Tidak hanya itu, kepeduliannya pada rakyat kecil dibuktikan dengan membuka sekolah di sekitar pemukiman Kalicode, Yogyakarta. Nah, itu ditata oleh Romo, dibuatkan rumah sederhana, rumah panggung sederhana ya, dari kayu dan bambu. Itu dibuatkan, itu ditata lingkungannya, ono dalane ya. Ono aset nggo medun nggo munggah kan gitu. Nanti kalau mau turun ke rumah, kemudian ke jalan mau kerja kan ke jalan, itu semuanya dipermudah. Jadi infrastruktur yang sederhana tapi untuk bisa memberikan akses supaya dia bisa bersosialisasi, berkegiatan, baik itu kegiatan untuk pribadinya maupun kegiatan untuk masyarakat. Itu bisa dilakukan sehingga penataan lingkungan ini seperti itu gambarannya seperti itu. Terus kamar mandi dibuatkan secara umum ya, kamar mandi umum dipakai beberapa orang kan gitu, dibuatkan seperti itu semua. Nah itu kan toleransi agamanya kan sangat besar itu Romo itu yang saya sangat ramah Romo pada siapapun, tidak pandang bulu, pada siapapun Romo itu ramah, pada anak kecil, anak besar, anak gede, wong tua, cah nom, sama. Romo itu sangat ramah. Itu pribadinya Romo. Sehingga akhirnya Romo itu membuat konstruksi bangunan yang ada di lereng tebing sana itu, tebing di Gondolayu itu, di jembatan Gondolayu itu kan mendapat penghargaan. Kangge kenang-kenangan niku. Niku semadep netan niku, gambar niku, tulisan niku. Niku napa sih, Pak? Niku amang baca mon. Niku kangge kenang-kenangan wong mriki. Kepedulian Romo Mangun dalam membela masyarakat golongan bawah merupakan tindakan mulia. Hal ini dibuktikan dengan penataan pemukiman Code yang semrawut menjadi lingkungan yang teratur. Sifat tersebut sangat langka ditemui pada generasi muda di zaman seperti ini. Ia telah memberi contoh kepada kita bahwa membantu tidak harus membeda-bedakan golongan. Justru melalui pemikiran sederhana, tenaga serta pengabdian merupakan sumbangan yang sulit digantikan dengan apapun. Nah, awalnya mboten wonten Romo niku mboten terjun mriki. Niku mboten tinggal di kampung. Terus halang-halang ya. Romo Mangun meninggal di Jakarta pada tanggal 9 Februari 1999 karena serangan jantung. Dengan kita mau berbagi, mau peduli, dan pasti perjuangannya akan lancar dan kita bersama merasakan hadirnya kerinduan Romo Mangun yang diwariskan pada kita. Terima kasih atas kepeduliannya untuk berbagi pada kami. Berkah dalam. Nah anak-anak, tadi anak-anak sudah melihat ya, apa yang dilakukan Romo Mangun memberikan keteladanan kepada kita. Bagaimana sebagai pengikut Tuhan Yesus itu harus juga mengasihi sesama. Nah kalau anak-anak mengasihi sesama itu bagaimana? Wah sekarang anak-anak kan banyak tinggal di rumah, justru banyak kesempatan untuk bisa mengasihi sesama. Sesama itu termasuk orang tua kita atau keluarga kita. Nah sejak bangun tidur, anak-anak juga sudah bisa loh
mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bangun tidur anak-anak berdoa. Setelah berdoa, anak-anak bisa melipat selimut, lalu kemudian beberes tempat tidur, lalu kemudian anak-anak bisa membantu ibu atau mama di rumah. Ketika mama mungkin sedang sibuk sambil menggendong adik, mencuci pakaian, nah kan kasihan, berat. Nah, anak-anak bisa membantu menemani adik di rumah. Apalagi yang bisa dikerjakan di rumah itu. Ketika anak-anak misalnya bermain dengan teman atau adik di rumah sepedaan, kalau adik atau temannya jatuh, jangan disyukurin. Hore, kapokmu kapan? Tidak gitu ya. Tapi justru anak-anak membantu yang jatuh supaya ditolong ya, tidak disyukur tapi ditolong. Juga kalau misalnya anak-anak punya teman yang cacat, jangan dipoyoi atau dilemparin batu, tidak baik itu. Mengasihi sesama juga mengasihi teman. Justru teman kita yang cacat itu harus disayang, jangan diejek. Kan anak-anak juga tidak mau kalau cacat, bukan? Nah, anak-anak, teman kita juga kasihan, sehingga perlu disayang, tidak diejek. Apalagi ya yang bisa dikerjakan sebagai mengasihi Tuhan dan sesama. Anak-anak harus belajar betul-betul ketika anak-anak sekolah di rumah. Supaya apa? Supaya bisa mengetahui apa yang diajarkan oleh guru kita, lalu tugas-tugas dapat dikerjakan dengan baik. Nah, setelah itu anak-anak supaya bisa menjadi anak-anak yang rajin, yang bisa kemudian nanti naik kelas berikutnya. Lalu cita-cita anak-anak apa? Ada toh yang pengen jadi dokter. Nah, kalau anak-anak sudah jadi dokter, tetap mengikuti Tuhan Yesus dengan setia, juga sayang kepada pasien-pasien yang datang, bukan dimarahi pasiennya yang sakit ya. Nah, apalagi ada toh yang pengen jadi modeling. Nggak apa-apa. Kalau pengen jadi modeling, anak-anak nanti kan juga dapat uang. Nah, dengan mendapat uang, anak-anak juga bisa membantu teman-teman kita yang tidak beruntung, atau teman-teman anak-anak misalnya, atau anak-anak melihat di panti asuhan perlu bantuan. Nah, dengan uang bisa. Lalu kemudian apalagi ya? Ada juga yang misalnya kepengen jadi masinis atau insinyur kereta api, boleh ya. Nah, justru dengan usaha-usaha itu tadi, anak-anak juga bisa membantu sesama. Nah, semuanya tetap untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dengan anak-anak bisa menolong apa saja yang sekarang ini bisa dilakukan, juga besok kalau anak-anak sudah berhasil dengan cita-citanya. Sekian ya cerita kita, perjumpaan kita pada saat ini. Jumpa lagi di cerita yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak yang terkasih, sebagai aktivitas kita hari ini, kita akan menghafalkan ayat yang diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 23a. Ayo kita buka 1 Yohanes 3 ayat 23a yang berbunyi demikian. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi. Mari anak-anak, kita tutup ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa bersama ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah memimpin dan menyertai kami di dalam kami mengikuti ibadah Minggu Ceria pada hari ini. Tuhan, pimpin kami, berkati kami di sepanjang minggu yang akan datang, sehingga pada minggu depan kami boleh kembali bersama-sama mengikuti ibadah Minggu Ceria dengan baik.
Pimpin kami senantiasa Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang manis, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menjadikan teladan bagi kita semua. Meskipun kita masih kecil, tetapi kita akan belajar untuk bisa saling mengasihi dan menjadi anak-anak yang berguna bagi saudara-saudara, teman-teman, juga bagi keluarga kita masing-masing. Ya, Mbak Lala, kita bisa mengasihi siapa? Di rumah kita mengasihi mama, papa, ya, juga kakak, adik, ya. Siapa Mbak Gia? Di sekolah juga kita bisa mengasihi, ya. Biarlah kita menjadi teladan yang baik seperti Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita semuanya. Mari. Teman-teman, sekolah minggu kita sudah selesai. Mari kita akhiri dengan pujian Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ya, anak-anak yang manis, kita sudah selesai dalam Minggu Ceria online pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Kita ketemu lagi dalam Minggu Ceria online.